Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perseroan, penerbitan saham biasa, dan akuntansi untuk saham treasury and saham preferred. Yang beranggotakan saya sendiri, Marja Adeliasari, Lia Dwi Hartanti, dan Dwi Eka Hidayati. Bentuk perusahaan perseroan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ilmuwan terkenal mendefinisikan sebuah perseroan sebagai benda buatan yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan hanya dalam kontemplasi hukum. Perseroan atau corporation adalah suatu entitas yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Klasifikasi perseroan berdasarkan kepemilikan. Perseroan kepemilikan publik atau publicly held corporation mungkin memiliki ribuan pemegang saham. Sahamnya diperdagangkan secara reguler di Bursa Efek Nasional seperti Sao Paulo Stock Exchange yang berada di Brazil. Contoh perusahaannya adalah Toyota yang ada di Jepang, Siemens yang ada di Jerman, Shinobi yang ada di Cina, dan General Electric yang ada di Amerika Serikat. Perseroan kepemilikan pribadi atau privately held corporation biasanya hanya memiliki beberapa pemegang saham dan tidak menawarkan sahamnya untuk dijual publik. Perseroan kepemilikan pribadi umumnya jauh lebih kecil daripada perseroan kepemilikan publik, meskipun ada beberapa pengecualian. Contoh perusahaannya adalah Cargill Inc. yang ada di Amerika Serikat. Karakteristik perseroan. 1. Kepemilikan legal terpisah. 2. Keterbatasan kewajiban pemegang saham. 3. Hak kepemilikan yang dapat dipindah tangankan. 4. Kemampuan untuk memperoleh modal. 5. Usaha yang berkelanjutan. Manajemen perseroan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Chief Executive Officer atau CEO memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk mengelola bisnis. Seperti ditunjukkan pada bagan organisasi, CEO mendelegasikan tanggung jawab kepada pimpinan-pimpinan lainnya. Yang kedua, Chief Accounting Officer atau CAO. Perseroan adalah controller. Tanggung jawab controller meliputi membuat pencatatan akuntansi, membentuk sistem pengendalian internal, dan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, bendahara. Berkewajiban atas pengelolaan dana perseroan dan tanggung jawab untuk menjaga posisi kas perusahaan. Pajak tambahan. Kelebihan pajak tambahan. Yang pertama, kepemilikan legal terpisah. Yang kedua, keterbatasan kewajiban para pemegang saham. Yang ketiga, hak kepemilikan yang dapat dipindah tangankan. Yang keempat, kemampuan untuk mendapatkan modal usaha yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, manajemen perusahaan, manajer yang profesional. Kekurangan pajak tambahan. Yang pertama, manajemen perusahaan, pemisahan kepemilikan dan manajemen. Yang kedua, tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, adanya pajak tambahan. Mendirikan perseroan dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengajukan aplikasi berdasarkan persyaratan tertentu kepada instansi pemerintah di wilayah yurisdiksi pendaftaran yang diinginkan. Yang kedua, menerbitkan sebuah akte pendirian. Charter dapat berupa salinan formulir permohonan yang disetujui atau dapat berupa dokumen terpisah berisikan basis data yang sama. Yang ketiga, membuat anggaran dasar suatu perseroan, mengatur ketentuan dan prosedur internal untuk menjalankan usaha perseroan. Penerbitan saham. Perseroan dapat menerbitkan saham biasa secara langsung kepada investor.
Metode penerbitan langsung biasanya dilakukan oleh perseroan kepemilikan tertutup. Sedangkan metode penerbitan tidak langsung merupakan praktik yang umum bagi perseroan kepemilikan publik. Dalam penerbitan tidak langsung, perusahaan investasi perbankan dapat menyetujui untuk melakukan pembelian saham secara keseluruhan pada saat penerbitan saham. Harga pasar saham. Yang pertama, saham dengan nilai pari. Saham dengan nilai pari atau nilai nominal par value shares adalah saham biasa di mana akta pendirian perseroan telah mencantumkannya nilai per saham. Contohnya nilai nominal Loew's Corporation. Yang kedua, saham tanpa nilai pari. Saham tanpa nilai pari no par value shares adalah saham biasa di mana akta pendirian perseroan belum mencantumkan nilai nominal. Contohnya Nike dan Anheuser-Busch InBev. Modal perseroan. Yang pertama, modal saham atau shares capital adalah kas dan aset lainnya yang dibayarkan ke perseroan oleh para pemegang saham dengan imbalan saham biasa. Yang kedua, saldo laba atau retained earning adalah laba neto yang dimiliki perseroan untuk digunakan di masa depan. Akuntansi saham treasury. Saham treasury atau treasury share adalah saham milik perseroan yang telah diterbitkan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham. Namun saham tersebut tidak dihentikan. Pembelian saham treasury. Dengan metode biaya, perusahaan mendebit saham treasury sebesar nilai yang harus dibayar untuk membeli kembali saham tersebut. Ketika perusahaan melepas saham treasury-nya, maka perusahaan akan mengkredit saham treasury dengan sebesar nilai yang sama dengan yang dibayarkan untuk membeli kembali saham tersebut. Pelepasan saham treasury ada dua. Yang pertama, penjualan saham treasury di atas biaya perolehan. Jika harga jual sama dengan biaya perolehannya, maka mencatat penjualan tersebut dengan mendebit dan mengkredit saham treasury. Yang kedua, penjualan saham treasury di bawah biaya perolehan. Ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya perolehan, biasanya perusahaan akan mendebit selisih ke akun premium saham. Akuntansi saham perven. Saham perven atau preference share memiliki ketentuan kontrak yang memberikan fasilitas kepada investor beberapa preferensi atas saham biasa. Pemilik saham perven memiliki prioritas atas distribusi laba atau dividen dan pembagian aset jika terjadi likuiditas. Dividen perven. Pemegang saham perven berhak menerima dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Pembayaran dividen bergantung pada banyak faktor seperti saldo laba yang memandai dan ketersediaan uang tunai. Dividen kumulatif atau kumulatif dividen artinya pemegang saham perven harus menerima pembayaran terlebih dahulu, baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun selanjutnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.